Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra as-siyam li'ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي في الحديث كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat duhur sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun 1442 dengan harapan semoga Allah sampaikan kita sampai hari raya Aidil Fitri nantinya dalam kondisi beribadah kepadanya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang memprioritaskan segala waktunya untuk beribadah kepada Allah tanpa mengenal lelah dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk memperjuangkan akidah yang suci ini sehingga Islam hadir dalam relung hati kita bersama. Yang kita hormati Ketua BKN, pengurus Masjid Ibnu Sina, jamaah sidang solat duhur sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, pada hari yang teduh ini di awal Ramadan, pada hari 1 Ramadan, kami berkumpul di bawah atap rumahmu, yaitu Masjid Ibnu Sina, Rumah Sakit Cut Mutia Aceh Utara. Kami memohon kepadamu ya Rabbana, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam surgamu Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syidlu, Allah memberikan kita peluang di mana sangat banyak hati yang merintih, sangat banyak hati yang merana, sangat banyak hati yang gelisah, bahkan ada secuil-secuil harapan yang tidak terpenuhi dalam kehidupan kita meraih bulan suci Ramadan. Banyak kita analisa, banyak kita dapatkan, lebih-lebih di rumah sakit, apalagi kita orang yang berkecimpung di bidang kesehatan. Ada yang dulunya orang tua kita berharap, melantunkan doa, berpinta kepada Allah, ya Allah, Engkau sudah memberikan saya hidup sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan 1441 yang lalu. Saya bisa hidup di dalamnya, saya bisa beribadah di dalamnya,
Tapi hari ini hamba Allah terpampang jelas di depan mata kita. Sangat banyak orang-orang manusia yang sakit, tidak mampu merasakan indahnya bulan suci Ramadan dalam tahun 1442 Hijrah ini hamba Allah. Tidak orang lain hamba Allah, saya, orang tua saya yang dulunya kekar tubuhnya melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan tahun lalu 1 bulan penuh, melaksanakan tarawih, mampu beribadah, melaksanakan saum, beribadah puasa, membaca Al-Quran. Tapi tahun ini hamba Allah dicabut nikmat oleh Allah. Beliau berbaring di rumah, tidak bisa mengerjakan ibadah bulan puasa sebagaimana mestinya. Saya selaku seorang anak mengharap kepada Allah, ya Rabb, kenapa engkau berikan kemudaratan, kenapa engkau berikan kesakitan terhadap orang tua kami yang tidak bisa beribadah, yang tidak bisa melakukan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini sebagaimana yang pernah ia lakukan tahun Ramadan yang lalu. Uronyo urun silun, hari ini kita di rumah sakit Cud Mutia ini masih punya kekuatan, masih punya kesehatan, diberikan peluang untuk bisa mencicipi indahnya Ramadan. Hari ini sudah kita masuki dalam 1 Ramadan yang sebelumnya kita berdoa, ya Rabb, hidupkan kami dalam bulan Sya'ban, hidupkan kami pula dalam bulan suci Ramadan. Tahun ini, hari ini sudah kita rasakan bagaimana indahnya Ramadan. Di awal Ramadan, suasana teduh, suasana nyaman, suasana dingin, sejuk. Itu artinya apa? Mengantarkan kita untuk ghirrah beribadah dan menunaikan ibadah puasa dalam tahun ini. Semoga dijadikan sebagai hamba yang abdan syakura. Hamba Allah, Ramadan ini sebuah bulan yang luar biasa, terdapat kelebihannya. Kalau kita analisa hamba Allah, orang-orang yang punya pemikiran yang jelas, orang yang punya akal yang waras, orang yang punya pemikiran yang tidak karuan, saat beliau menganalisa bagaimana indah kelebihan Ramadan, bagaimana mutiara Ramadan, bagaimana Ramadan itu tak ubahnya seperti permata, maka orang-orang yang punya pemikiran yang jelas akan memanfaatkan Ramadan sebagaimana mestinya hamba Allah. Lagi pernah disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dalam sebuah ceramahnya, binatang saja binatang tidak mampu memisah dan memilah. Kala ditawarkan permata, kala ditawarkan berlian, kala ditawarkan emas, dan ditawarkan satu lagi rumputan, dia akan memilih rumput meninggalkan emas. Kenapa? Karena kambing, binatang tidak diberikan akal untuk bisa memilah dan memilih. Artinya apa? Orang yang hana pikiran, orang yang hana pakai akal, sama dengan seperti binatang yang akan mengambil rumputan, meninggalkan permata, meninggalkan emas, yaitu bulan suci Ramadan yang dihadirkan oleh Allah dengan segenap kelebihannya hamba Allah. Tanya yang hana tak pakai pikiran, maka sama kita seperti binatang yang akan mengambil rumput. Cida bayangkan mas anda ini gebuh akai bak kami, bak binatang, bak lemuk, menyadico mu, menyadico berlian, menyadico intan. Kalau dia ambil emas dan yang mewah lainnya, dia jual, akan mampu dia beli. Iblau nalum taboh kabupaten. Tetapi itu tidak ada pada binatang. Kenapa? Karena tidak diberikan akal. Uronyo tanyo kagejuk akai urang sila. Gepegak dalam hadis, dalam ayat kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun di ujung ayat. Dalam hadis juga disampaikan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nira. Dalam bulan Ramadan diturunkan Lailatul Qadar, dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, dalam bulan Ramadan diberikan 3 etapa waktu, diberikan rahmat, diampunkan dosa oleh Allah,
dan akan dimerdekakan kita dari api neraka. Segudang kelebihan mutiara-mutiara, emas, intan permata, berlian yang dihadirkan oleh Allah, dijabarkan oleh para alim ulama, oleh Nabi dalam hadisnya, dalam ayatnya, oleh mufassirin. Hari ini emas tersebut tidak mampu kita gapai hamba Allah, maka sama kita dengan makhluk yang namanya binatang. Jangankan kita, Nabi Allah Musa pernah berkata kepada Allah, beliau istimewanya luar biasa, dijadikan sebagai kalamullah, seorang nabi yang mendapatkan prioritas mampu berkata-kata, berbicara dengan Allah, diberikan titel kalamullah. Beliau dengan segala kerendahan hatinya meminta, ya Rabb, adakah di akhir zaman nanti seorang umat, seorang hamba yang lebih dekat dibandingkan diriku dengan dirimu, saat ini mampu berkata-kata denganmu ya Rabbana. Allah menjawab, ada Musa. Siapa ya Allah? Umat Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, bukan nabinya, tetapi umatnya saja yang mampu beribadah dalam bulan suci Ramadan. Nanti sore kita berbuka puasa hamba Allah. Karena berbuka puasa dekat kita dengan Allah, takwahnya seperti mata hitam dan mata putih. Setelah Allah menjawab demikian, begitu ya Allah, iya Musa. Kalau demikian, jadikan aku sebagai umat Muhammad untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Nabi Musa orang Silun punya kitab Nabi Musa. Nabi Musa jaminan surga, kitabnya Taurat. Nabi Musa jaminan surga, punya umatnya, seorang nabi, seorang rasul, memiliki kelebihan mampu berbicara dengan Allah. Beliau dengan segala kerendahan hati meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad. Kenapa? Untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Kita yang sudah berada di rumah sakit Cut Mutia ini hamba Allah, coba kita tanyakan, adakah di antara kita yang tidak termasuk umat Muhammad? Semuanya kita, saya, Anda, kita semua termasuk sebagai umat Muhammad. Artinya apa? Kita diperintahkan ibadah puasa. Menjelang berbuka puasa, ada sebuah waktu yang istijabah doa, dekat kita dengan Allah, tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih. Itulah yang dirindukan oleh Nabi Musa, sehingga beliau berstatement, ya Allah, jadikan saya sebagai umat Muhammad untuk bisa beribadah dalam bulan suci Ramadan. Kita sudah dijanjikan sebagai umat Muhammad, dulunya beribadah jarang, solat kadangkala kita tinggal, Al-Quran tidak pernah kita sentuh, zikir tidak pernah kita lantunkan, solat berjamaah kadangkala kita alpa, ke masjid tidak pernah nampak, kita sujud jarang, di sepertiga malam bangun tahajud tidak pernah. Sekarang diberikan bulan suci Ramadan, sebagai umat Muhammad diprioritaskan oleh Allah, maka fungsikan hamba Allah sebagaimana yang diutarakan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa. Nargo tanya orang Silun, mas andai ji dumnan kelebihan Nabi Musa pernah lelaki jid ke umat Muhammad untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan, tetapi tidak diizinkan oleh Allah. Malah Allah berkata, engkau Musa kodratmu sekarang, bukan nanti pada zamannya Muhammad. Engkau diciptakan sekarang, bukan sebagai umatnya Muhammad. Maka kita hamba Allah yang sudah mengerti uronyo, mari kita bukankan mindset lo drone. Ya Allah, lo berjanji dalam bulan Ramadan ini saya akan khatam Al-Quran. Tidak 2 kali, minimal 1 kali saya akan mengkhatam Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ini saya berjanji kepadamu tidak akan tinggalkan solat duha. Saya akan solat duha, Masjid Ibnu Sina ini akan jadi saksi. Saya sujud kepadamu, tidak perlu saya promosi, tidak perlu saya nampakkan kepada manusia yang lain. Saya ikrar kepadamu ya Allah, ibadah saya dalam bulan suci Ramadan ini akan saya mantapkan. Bedah sahur malam. Setelah kita makan sahur, jangan kita tidur. Ada waktu imsak, kita wudu, kita baca Al-Quran, kita solat tahajud. Yang dulunya tidak pernah tahajud itu kita kenal. Sekarang dalam bulan suci Ramadan, kita tingkatkan ibadah, kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah, sehingga ujung nantinya akan mendapatkan titel muttaqin. Nabi berpesan dalam sebuah hadisnya,
"Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sana kulluha Ramadan." Seandainya manusia tahu, saya akan tahu, engkau akan tahu, kita semua tahu apa saja yang tersilat dalam bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna as-sana kulluha Ramadan, maka kita akan berharap hamba Allah semuanya tahun menjadi sebagai bulan Ramadan. Semua bulan yang terdapat dalam satu tahun itu menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Karena saking istimewanya bulan suci Ramadan. Uronyo na urang yang gedepu adanya, na urang yang ingin beribadah, na urang yang ingin merasakan indahnya Ramadan. Baru salah sidro keluarga lu di misa, di kedai amplak, menghembuskan nafas terakhir setelah mengkonsumsi daging megang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedih hamba Allah. Kalau kita analis, kalau kita ingat bagaimana harapannya sebelum dalam bulan Sya'ban, dia berharap, ya Allah, sudah sempurna 30 hari bulan Sya'ban, insyaallah besok saya akan masuk dalam bulan suci Ramadan. Tapi apa kendati hamba Allah, dia menghembuskan nafas terakhir tidak bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Tanya yang kagejuk umur oleh Allah Ta'ala, galam mampu, galam tentu tinggal akan udip tu lah. Belum tentu kita mampu menjamin long akan sempurna udip sampai hari 30 Ramadan. Bisa saja hari ini kita duduk iktikaf dalam Masjid Ibnu Sina ini, besok kita akan dipanggil oleh Allah hanya mampu merasakan bulan suci Ramadan satu hari hamba Allah, ataukah setelahnya, ataukah 10, ataukah tidak sampai ke ujung Ramadan, ataukah menjelang akhir Ramadan itu akan dipanggil kita oleh Allah. Maka dalam durasi waktu yang sangat singkat ini hamba Allah baik sekedar dengar ceramah lun sampaikan, tapi mari sama-sama lun jut ke barometer, introspeksi diri, dan saya akan berazam, bercita-cita dalam hati, ya Allah, lum janji akan lum tingkatkan ibadah dalam bulan suci Ramadan tahun 1442 ini hamba Allah. Apalagi dibuka donasi, dibuka infak Pak ya, untuk bersedekah, iftar, itu adalah sebuah peluang untuk kita mengabdi di jalannya Allah. Ibadah yang paling digemari dalam bulan suci Ramadan yang pertama talil Quran wa hafizul lisan, kita menjaga lidah dan menjaga syahwat. Dan di sisi lain ibadah yang paling digemari dimanapun akan kita dapati hamba Allah adalah bersedekah, berinfak di jalan Allah. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, satu ayat yang sangat menjadi berpesan kepada kita. Sangat banyak ibrah yang dapat kita petik hamba Allah. Implisit dari ayat tersebut, ada seorang manusia diciptakan oleh Allah dan berkata kepada Allah, Allah memerintahkan kepadanya, wa anfiqu mimma razaqnakum, bersedekahlah, berinfaklah dari harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta sehingga nanti akan datang kepadamu ajal merenggut nyawa alias mati dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah diperintahkan hal tersebut tidak kita jalankan hamba Allah, setelah kita mati nantinya, dalam ayat tersebut dijelaskan, ya Allah, kembalikan saya untuk hidup, ataupun kenapa engkau matikan saya terlalu cepat sehingga saya tidak bisa bersedekah. Seandainya saya bisa hidup, saya akan bersedekah, saya akan mengerjakan amalan soleh. Salah engkau ya Rabbana, engkau matikan saya terlalu cepat sehingga tidak bisa hidup, tidak bisa beribadah, bersedekah, karena engkau sudah mencambut nyawa saya untuk kembali ke hadiratmu. Baik sampai urang syiklun tanya yang mentang udip kalau mencabut nyawa oleh Allah Ta'ala, menyesai pajan watai kali mati dekun ba Allah Ta'ala, menyesai long ya Allah, salah drone mati long, seandainya long kalau mati maka akan saya infakkan harta saya di jalan Allah. Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan, cukup le anak yatim, cukup le fakir miskin, cukup le anak-anak yang hafal Al-Quran lagi yang kamu adakan, cukup le anak-anak yang keterbatasan anggaran biaya, orang-orang yang tidak mau kemana mencari sesuap nasi untuk berbuka. Datang kita orang-orang yang memakai alma mater kebanggaan
di rumah sakit Cut Mutia ini hadir kepada mereka memberikan sumbangan, apalagi di rumah sakit hamba Allah sebagaimana yang disampaikan oleh BKN pengurus tadinya, ada iftar untuk para keluarga yang menunggu ahlinya sakit di rumah sakit ini, yang tidak tahu di mana mencari berbuka. Sumbangkan, ulurkan tangan, berikan sumbangan kepada mereka. Infaklah dalam bulan suci Ramadan, insyaallah akan diberkahi oleh Allah dan dilipat gandakan 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat karena ibadah dalam bulan suci Ramadan.